Dia sudah bangkit. Saudari-saudara seiman yang bersukacita malam ini, baik yang di gereja maupun yang mengikuti Ekaristi ini secara streaming. Tibalah hari ini setelah retret agung kita, Prapaskah. Dan setelah kesempatan Triduum kita, Trihari Suci, kita sampai pada puncak inti iman dan pengalaman terang. Inilah Paskah. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Mari bersama-sama kita syukuri, kita renungkan, dan kita rasakan sukacita itu, kegembiraan terang Paskah, kebangkitan Tuhan kita. Kita akan merenungkan dan mencoba untuk masuk dalam suasana batin orang-orang terdekat Yesus. Para rasul, perempuan-perempuan yang dekat dengan Yesus, keluarganya, dan kita semua setelah mengalami Trihari Suci. Yesus yang menderita, wafat disalib, dan saat ini kita renungkan kebangkitannya. Dan mula-mulanya tanda-tanda kebangkitan diawali dengan pengalaman wanita-wanita dengan makam kosong, gelap tanpa jenazah Yesus. Berakhir dengan kebingungan. Lalu tanda-tanda yang sama juga dialami Petrus. Makam kosong, hanya kain kafan, diakhiri dengan keheranan. Kebangkitan Kristus jauh di luar alam pikiran orang-orang ini. Dan tidak sejalan dengan logika biologis. Orang kalau sudah meninggal, jenazahnya ya ada di makam yang di mana dia dimakamkan. Dan pengalaman ini merombak siklus pemahaman orang-orang pada umumnya yang lumrah pada masa itu, bahkan pada masa kita saat ini. Dan niatan mereka datang sebenarnya adalah untuk meletakkan rempah-rempah sesuai dengan tradisi Yahudi pada masa itu. Namun yang dijumpai justru pengalaman yang tidak wajar, pengalaman yang di luar nalar. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal lalu jenazahnya tidak ada di tempat? Diambilkah? Dicurikah? Atau kemana? Dan dalam keterkejutan mereka ini, demikianlah rencana keselamatan Tuhan. Kadang-kadang di luar bayangan kalkulasi manusiawi kita. Melewati batas nalar Maria Magdalena, Yohana, Maria ibunda Yakobus, dan wanita-wanita lain yang datang ke makam. Dan juga tidak masuk dalam pengertian para murid. Dalam logika mereka ini tidak masuk akal. Apakah hilang atau bangkit? Maka mereka merasa, ini omong kosong. Tidak masuk dalam pemahaman mereka. Apalagi saat itu masih ada kalut rasa duka. Gelap makam yang kosong semakin menambah bahwa kebingungan mereka saling baur, bercampur. Dan apalagi setelah pengalaman pasca teriakan-teriakan orang Yahudi, salibkan dia, salibkan dia. Kemudian kekejaman prajurit Romawi, kengerian jalan ke Golgota, penderitaan salib, penyangkalan, pengkhianatan, salib yang sepi, maka tertinggal diam. Dan barangkali ada ratapan dalam batin mereka, dalam pikiran mereka. Mari kita renungkan pertama-tama suasana batin ini. Kalut kabut atau nuansa gelap apa yang juga mewarnai hari-hari kita di saat-saat ini. Gelap perang dan adu kekuatan yang memakan korban jiwa kita lihat di media sosial, di media juga surat kabar. Dan kita ternganga memandang kapasitas manusia yang bisa sedemikian kejam kepada sesamanya. Juga situasi di beberapa tempat yang sedang bergejolak karena berbagai alasan atau tema-tema tertentu. Terjadi pula diam dalam diri kita di depan rasa sakit, kebingungan, ketidakpastian, dan kepergian banyak pribadi karena COVID-19. Ada makam-makam yang kita kenal, makam-makam sesama kita yang meninggal karena pandemi. Ada makam-makam orang-orang tidak bersalah, mereka yang jadi korban perang baru-baru ini. Para murid juga merasakan pengalaman makam, pengalaman duka, pengalaman rundungan dalam sendu sedihnya setelah salib di Kalvari.
Maka pertanyaan bagi mereka dan pertanyaan juga bagi kita. Kira-kira masihkah ada secercah terang harapan di tengah kegamangan kita ini? Apakah ada harapan perubahan? Dan malam ini kita percaya bahwa harapan itu nyata. Harapan itu bisa dan terjadi di tengah-tengah kita. Sebab pada akhirnya bukan batu yang bergeser atau makam yang kosong yang menyingkap perjalanan kebangkitan Yesus, melainkan dalam Injil kita dengarkan ingatan akan kata-katanya. Memori akan perjumpaan dan percakapan dengan Yesus menjadi ingatan yang berharga. Kata dua pemuda yang berkilau-kilau itu tadi, malaikat maksudnya, ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Menurut penginjil Lukas, kunci untuk memahami pengalaman Paskah sudah diberikan Kristus sendiri. Kebangkitan dipahami dari dalam diri masing-masing, mengingat kembali perjalanan, langkah-langkah, kebersamaan, kata-kata yang didengarkan, yang dilihat, yang dirasakan sewaktu bersama Yesus. Jadi bukan sesuatu dari luar, makam kosong, kain kafan, atau kata orang yang memaksa kita untuk percaya. Tetapi ingatan kuat pada pengalaman personal dengan Yesus yang membawa pada pengertian dan penemuan maksud jalan yang sudah dilalui, pengalaman kebangkitan. Maka saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita bisa melihat 3 poin kunci atau 3 kata yang terjadi dalam suasana batin, dalam pengalaman wanita-wanita yang pergi ke makam kosong. Pertama, mengingat. Kedua, kembali pulang ke tengah-tengah komunitas iman. Dan ketiga, menceritakan atau mewartakan ke sesamanya. Dan ketiganya ini membantu kita merayakan kebangkitan malam hari ini, memeluk dan mengalami Paskah tahun ini. Penting untuk mengingat, menelusuri lagi perjalanan iman dalam sejarah keselamatan kita. Kita mendengarkan tadi pembebasan bangsa Israel, kemudian penebusan oleh Yesus. Kita bisa melihat pengalaman pribadi macam apa yang kita miliki, masing-masing dari kita dengan Yesus. Layaknya wanita-wanita yang disebutkan namanya oleh Lukas. Mereka teringat kembali kepada perkataan Yesus. Kita juga berani untuk mengingat kembali pengalaman pembaptisan kita, pengalaman perkenalan awal kita dengan Kristianitas, dan perjalanan kita sampai saat ini. Lantas para wanita ini kemudian pulang. Mereka meninggalkan tempat kematian, makam yang kosong, kegelapan, untuk kembali ke tengah-tengah tempat di mana mereka dikenali dan bagaimana mereka dicintai oleh komunitas iman. Mereka kembali ke dalam lingkaran para pengikut Kristus. Dan di sanalah Yesus panggilannya terus bergema. Maka menjadi penting untuk pulang kembali, mengenang lagi, melihat jejak-jejak relasi kita dengan Yesus di tengah-tengah komunitas iman kita. Mereka ini keluar dari suasana muram, keputusasaan, dan kepahitan. Menapaki lagi untuk kembali, melihat bersama-sama dengan sahabat-sahabat seiman. Dan mereka menceritakan pengalaman yang dialami. Mereka menceritakan semuanya kepada ke-11 murid dan semua orang lain. Ketika mengingat, pulang kembali, dan menceritakan menjadi kesatuan, maka Yesus yang bangkit hadir di tengah-tengah mereka. Ada di tengah-tengah kita. Makam yang kosong, tanda Yesus yang tidak ada di sana. Yesus yang hadir di tengah-tengah orang-orang terdekatnya. Ibunya, kita semua yang menanti-nanti harapan kebangkitan. Dan ketika kebangkitan diceritakan, diwartakan, keraguan dan ketakutan pun perlahan-lahan terkikis. Sehingga mengingat, pulang kembali dan menceritakan membantu kita menghayati momen Paskah ini. Maka menjadi jelas kemudian alur rangkaian perayaan kita pada malam hari ini. Di tengah situasi saat ini banyaknya informasi perang, situasi muram karena pandemi, berbagai macam persoalan yang terjadi. Kita merunduk karena kegamangan. Para murid pun merunduk karena kematian Yesus di salib. Tetapi di tengah atmosfer yang mendung, kondisi di sekitar kita akhir-akhir ini, kita diundang untuk mengingat Tuhan sahabat seperjalanan kita.
kembali ke komunitas iman, dan akhirnya menceritakan sukacita kebangkitan. Kita mengingat bahwa sejak semula Tuhan melihat segala baik adanya dalam bacaan pertama. Kita mengingat penyelamatan bangsa Israel dari Mesir, jatuh bangunnya Israel untuk setia kepada Tuhan. Pengalaman kita pula jatuh bangun untuk setia kepada Tuhan kita. Dan dalam sejarah keselamatan ini ada gambar cerminan jejak sejarah kita pula. Kita menghadirkan kembali kenangan pembaptisan kita, awal pengenalan dan perjalanan bersama Kristus. Menjadi bagian komunitas iman gereja, keluarga, lingkungan, wilayah, paroki, kelompok-kelompok pelayanan, komunitas-komunitas iman terdekat kita. Pengalaman pembaptisan menjadikan kita bagian dari gereja. Kata Paulus, kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, kesepian, rasa murung, momen gelap dalam jalan hidup, ada panggilan supaya kita pulang kembali ke komunitas iman. Bukan justru menjauh, lari, dan pergi, mencari-cari jawaban di tempat-tempat yang lain, melainkan ketika situasi begitu buruk, kita kembali dan undangannya adalah kembali ke dalam gereja. Kembali ke ekaristi jantung iman kita, ke lingkaran komunitas saudara-saudari seiman. Kembali hadir untuk mengalami perjumpaan langsung yang meneguhkan, percakapan yang menguatkan. Sehingga akhirnya kita bisa menceritakan itu semua, pengalaman-pengalaman kita, mewartakan pengalaman iman, terang kebangkitan dalam kata dan tindakan. Supaya menjadi keyakinan bersama, supaya menjadi peneguhan bagi rekan-rekan terdekat kita. Kita menceritakan perjumpaan kita dengan Yesus, peneguhan yang dialami dalam gereja bahwa harapan itu ada. Kegelapan, kemuraman, dan mendung pasti akan berlalu. Sebab terang kebangkitan Tuhan dari dalam diri kita sendiri memberi semangat untuk peduli dan terlibat dalam kehidupan bersama. Kita melihat upacara cahaya telah menandainya. Kita mengenang pembaruan janji baptis nanti, mengingatkan kita bagian dari gereja. Dan perayaan malam ini menegaskan bahwa iman, harapan, dan kasih itu sungguh nyata. Dengan mantap kita pun bisa mengatakan, Dia sudah bangkit. Maka marilah bersama-sama kita mohon rahmat terang dan juga sukacita Paskah dalam diri kita, supaya kita semakin mampu untuk peduli, terlibat, dan membangun kehidupan bersama yang lebih baik lagi.